anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran ke-1. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menggali informasi dan menjelaskan aturan di rumah yang berhubungan dengan kebersihan rumah. Yang kedua, mendata kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan menjaga kebersihan di rumah. Yang ketiga, menyebutkan ungkapan petunjuk dalam teks. Dan yang terakhir, menuliskan ungkapan petunjuk dalam teks. Nah, di sini ada keluarga Dayu yang sedang bekerja bakti bersama-sama membersihkan rumah. Di sini ada Dayu yang sedang memegang lap untuk mengelap jendela. Lalu ayah itu memegang pemotong rumput untuk memotong daun-daun yang tidak rapi supaya nanti rapi dan indah untuk dilihat. Nah, di sini Ibu kita punya cerita tentang keluarga Dayu. Nah, bekerja sama membersihkan rumah. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela, tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberi petunjuk. Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu, lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Dayu pun menjawab, "Baik, Bu." Nah, anak-anak, kalimat yang diucapkan oleh Ibu Dayu ini dinamakan kalimat petunjuk. Apa itu kalimat petunjuk? Kalimat petunjuk adalah kalimat yang berisi petunjuk cara mengerjakan sesuatu. Nah, kalimat petunjuk itu bernada perintah. Jadi anak-anak yang dinamakan kalimat petunjuk itu pasti isinya tentang menjelaskan cara mengerjakan sesuatu. Nah, biasanya anak-anak kalau makan mie instan, Indomie atau Super Mie, nah itu di belakang kemasannya pasti ada langkah membuat Indomie. Nah, di situ anak-anak, di situ itu terdapat kalimat petunjuk. Nah, misalnya nomor 1, rebus mie dalam air mendidih. Berarti anak-anak diperintahkan untuk merebus mie di dalam air yang mendidih. Lalu contoh lagi misalnya nomor 5, aduk secara merata. Berarti anak-anak itu diperintahkan untuk mengaduk mie secara merata dengan bumbu-bumbunya. Nah, anak-anak sudah paham ya tentang kalimat petunjuk ini? Nah, ini kita punya kelanjutan cerita keluarga Dayu. Tadi kan keluarga Dayu bekerja bakti membersihkan halaman rumah. Nah, keluarga Dayu sudah selesai membersihkan rumah bersama. Keluarga Dayu merasa puas dan senang karena rumah mereka terlihat bersih dan sehat. Rumah yang bersih dan sehat akan membuat kita nyaman. Kebersihan rumah adalah tanggung jawab semua anggota keluarga. Salah satunya dengan adanya aturan di rumah untuk menjaga kebersihan rumah. Nah, anak-anak, aturan itu apa sih? Nah, sekarang kita cari tahu yuk. Apa itu aturan? Aturan adalah sesuatu yang harus kita patuhi. Nah, di mana-mana, contohnya di sekolah, di pom bensin sekalipun, dan bahkan di rumah kita, itu pasti ada aturan. Ada sesuatu yang harus kita patuhi. Ya, contohnya di sekolah ada aturan anak-anak harus memakai seragam ke sekolah. Berarti anak-anak harus patuh, harus melakukan hal itu. Memakai seragam saat ke sekolah, tidak boleh saat datang ke sekolah untuk belajar kok memakai kaos
memakai baju tidur, memakai sandal. Ayo, enggak boleh ya. Yang namanya aturan itu harus kita patuhi. Nah, di rumah kita pastinya juga ada aturan yang harus kita patuhi. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini contoh aturan di keluarga Dayu. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menyapu dan mengepel lantai setiap hari. Dengan menyapu dan mengepel lantai, debu-debu itu tidak akan menumpuk di dalam rumah. Jadi tidak ada yang namanya penyakit pernafasan. Karena kalau debu-debu itu menumpuk, kita setiap hari menghirup udara bersama dengan debu-debu, nanti pernafasan kita akan terganggu, bisa sakit pernafasan. Jadi harus disapu dan dipel setiap hari. Yang ketiga, membersihkan dan merapikan tempat tidur. Setelah bangun tidur, harus segera membersihkan tempat tidur. Ya, dilipat kembali selimutnya, bantal-bantal, guling-guling, dirapikan kembali. Nah, yang keempat, mengembalikan barang pada tempatnya. Nah, anak-anak, mengembalikan barang pada tempatnya ini adalah salah satu cara yang cukup efektif, salah satu cara yang manjur untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah kita. Setelah memakai barang apapun, misalnya saat anak-anak belajar, di meja keluarkan buku paket, keluarkan buku tulis, pensil, penghapus, penggaris, ya. Setelah dipakai semuanya, setelah selesai belajar, kembalikan lagi barang-barang itu ke tempatnya. Buku-buku kembali dimasukkan ke tas, pensil, penghapus, penggaris kembali dimasukkan ke tempat pensil. Jadi meja itu nanti saat ditinggalkan dalam keadaan bersih. Oke? Nah, yang kelima, menyimpan sepatu di rak sepatu. Setelah bepergian dari luar rumah, sandal atau sepatu yang dipakai harus langsung dikembalikan ke rak sepatu. Dengan begitu, tidak akan terlihat rumah berantakan karena sepatu-sepatu, sandal-sandal itu berserakan di lantai. Kalau langsung dikembalikan ke rak, pastinya langsung terlihat rapi, terlihat bersih ya. Dan yang terakhir, aturan di keluarga Dayu. Mencuci piring setelah makan. Setelah makan, itu sisa-sisa makanan itu dibereskan dan dibuang ke tempat sampah. Lalu piring yang kotor itu anak-anak cuci. Begitupun sendoknya juga loh ya, jangan cuma piring aja. Piring dan sendok dicuci bersih. Setelah itu ditaruh di rak piring. Jadi setelah makan, meja makan bersih. Tidak ada sisa makanan, tidak ada piring kotor menumpuk. Bisa ya anak-anak mencontoh keaturan-aturan di keluarga Dayu anak-anak lakukan saat di rumah agar rumah anak-anak juga bersih. Yang namanya aturan di rumah itu tidak hanya orang tua saja yang melakukan ya, tapi anak-anak juga. Nanti kalau hanya orang tua saja yang melakukan, tetap saja rumah itu nanti juga akan terlihat kurang rapi. Jadi yang namanya aturan harus dipatuhi dan harus dilakukan oleh semua anggota keluarga yang ada di rumah. Paham ya? Nah, ini akibat kalau menaati aturan dan tidak menaati aturan. Anak-anak bisa lihat bedanya? Kalau akibat menaati aturan, lihat rumahnya tidak ada sampah, tidak ada barang-barang berserakan. Pastinya kalau menaati aturan kebersihan, tidak ada debu dan keluarga itu pasti sehat karena tidak ada kotoran di rumah itu. Nah, sebaliknya, jika tidak menaati aturan, coba anak-anak lihat, itu ada sampah, sampahnya tumpah sampai berserakan kemana-mana juga nggak dibersihkan. Barang-barang juga berserakan, pastinya itu nanti kalau tidak menaati aturan, debu-debu itu di rumah itu menumpuk. Kotoran-kotoran itu juga
ada di dalam rumah itu. Jadi rentan atau mudah terkena penyakit kalau rumahnya kotor. Ya, jadi anak-anak di masa pandemi ini anak-anak juga harus menjaga kebersihan diri anak-anak sendiri dan juga kebersihan lingkungan rumah. Dengan begitu, kita akan terhindar dari segala macam penyakit yang ada. Ya, oke. Sekian dulu penjelasan Bu kita hari ini tentang kalimat petunjuk dan aturan-aturan di rumah. Anak-anak tetap semangat belajar ya, meskipun di rumah. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Oke, kita jumpa kembali di video berikutnya ya.